Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandrina Solo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan suatu keputusan. Adapun pengertian pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan. Adapun pendapat para ahli mengenai keputusan yang pertama, menurut George R. T. Terry, pengambilan keputusan adalah pilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Yang kedua, menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Ketiga, menurut Simon, definisi pengambilan keputusan menurut Simon ialah suatu bentuk pemilihan dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dipilih yang prosesnya melalui mekanisme tertentu dengan harapan akan menghasilkan suatu keputusan yang terbaik. Kemudian dari definisi pengertian dan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Kemudian proses pengambilan keputusan merupakan suatu hasil atau outcome proses berpikir dalam mendapatkan pilihan tindakan dari serangkaian alternatif yang ada sehingga menghasilkan pilihan berupa tindakan atau pendapat pasti sebagai output. Kemudian pendapat Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, memberi bobot pada kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisis alternatif, memilih satu alternatif, melaksanakan alternatif tersebut, dan mengevaluasi efektivitas keputusan. Kemudian arti pengambilan keputusan, tindakan memecahkan masalah berakhir ketika pemecahan masalah telah didapatkan melalui proses melibatkan rasa, nalar, ataupun tidak nalar berdasarkan asumsi ataupun realitas. Kemudian menurut Terry Shamsi, pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang umumnya didasari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu intuisi. Mengambil keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan lebih keputusan bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Kemudian pengalaman, keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis, pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah pengalaman. Kemudian wewenang, keputusan yang berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Kemudian terakhir rasional, keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian arti pengambilan keputusan berarti memilih alternatif yang jelas harus alternatif yang terbaik, the best atau alternatif terletak dari perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitasnya dalam mencapai tujuan yang dikehendaki pengambilan keputusan. Kemudian ada pun ciri-ciri pengambilan keputusan yang baik, yaitu menyelidiki situasi atau masalah yang secara detail, mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan situasi tertentu, mengidentifikasi risiko kelayakan dan implikasinya dari setiap opsi keputusan, memilih solusi atau keputusan terbaik dari proses identifikasi yang sebelumnya sudah dilakukan. Yang kelima, mengevaluasi kembali atau double check keputusan sebelum diimplementasikan. Kemudian ada 3 macam faktor pengambilan keputusan. Yang pertama, dengan pertimbangan waktu terjadi pada yang lampau, yang mana masalah itu yang timbul dan informasi yang dapat bisa dikumpulkan dengan waktu sekarang yang mana keputusan itu sedang dibuat. Kemudian dengan waktu yang akan datang yang mana keputusan itu bisa dilaksanakan dan juga diadakan sebuah penilaian. Jenis-jenis keputusan ada 3, yaitu keputusan terstruktur, keputusan-keputusan yang bersifat dengan persoalan yang telah diketahui sebelumnya, keputusan tak terstruktur, keputusan-keputusan yang berkaitan dengan berbagai persoalan baru, ketiga keputusan semi terstruktur, terdapat beberapa keputusan terstruktur tetapi tak semua dari fase-fase yang ada. Keputusan semi terstruktur atau semi-structured decision ditandai dengan peraturan-peraturan yang tidak lengkap untuk mengambil keputusan dan adanya kebutuhan
untuk membuat penilaian serta pertimbangan subjektif sebagai pelengkap analisis data yang formal. Kemudian definisi teknik pengambilan keputusan adalah suatu proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan pilihan keputusan dari berbagai alternatif yang ada. Proses ini terkadang amatlah rumit karena berdampak pada dirinya dan lingkungan sekitarnya. Untuk pengambilan keputusan dapat mengambil keputusan seperti unanimity, majority, plurality, dan dictatorship. Teknik ini digunakan untuk memutuskan, mengklarifikasikan, dan memprioritaskan persyaratan produk. Teknik ini dapat dilakukan pada kondisi atau situasi di mana terdapat beberapa alternatif pilihan lingkup yang dapat dipilih. Perlu prioritas alternatif lingkup di mana dapat dibuat dalam 2-3 skala. Prioritas utama harus pada persyaratan bisnis dan dari stakeholder kunci. Kemudian dapat saya simpulkan mengenai mengambil keputusan yaitu tindakan memilih berbagai alternatif tindakan. Keputusan adalah tindakan tertentu yang dipilih, biasanya pemecahan satu masalah akan membutuhkan beberapa keputusan. Itulah eh, hasil tugas saya dalam bentuk PowerPoint. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.